Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel yang akan mengungkap berbagai macam sejarah dan hal ehwal tentang keacehen kita bersama. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel edukasi tentang Aceh, dan segala halnya tentang Aceh kita akan membahas di channel ini dengan baik dan tentunya sesuai daripada rujukan-rujukan manuskrip Aceh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada video yang lalu kita sudah membuka sedikit bagaimana gambaran daripada manuskrip Syekh Hamzah Fansuri, dan kami meminta kepada beberapa teman-teman kami untuk kita bahas atau tidaknya manuskrip ini, karena kami lihat ada sebahagian orang meminta kepada kami untuk membacanya ataupun tidak. Sebagaimana teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kanan dan kiri saya ini, itu terdapat berbagai macam komen positif untuk meminta kepada kami untuk membacakan manuskrip daripada Syekh Hamzah Fansuri. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita membahasnya, terus ikuti channel ini, subscribe channel ini, agar nanti setiap edukasi-edukasi terbaru kami sampai langsung ataupun secara otomatis masuk ke channel teman-teman sekalian ataupun video-video YouTube teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kita tetap akan membahas manuskrip Syekh Hamzah Fansuri, tapi tidak secara rinci teman-teman sekalian ya, karena kita tahu bahwa Hamzah Fansuri ini adalah seorang wali Allah, seorang ulama besar yang menggapai titik hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak semua orang bisa membaca kitab beliau, dan juga tidak semua isi dari kitab beliau bisa kita baca. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tentu kemampuan dari kita masing-masing teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus lihat, harus dengarkan baik-baik bahwa nanti kita akan membacanya secara singkat, tidak mendalam dan tidak terperinci, karena mengingat Syekh Hamzah Fansuri ini juga seorang ulama, seorang wali Allah yang sangat dalam ilmunya. Nah teman-teman sekalian, kita sebelum membahas kitab beliau tentu kita harus membahas dulu bagaimana sang pengarang kitab, dan kita akan melihat nanti rujukan-rujukan yang disampaikan langsung oleh ulama kita, yaitu Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali dalam buku beliau yang berjudul Kontroversi Paham Wujudiyah. Nanti kita akan bahas. Nah teman-teman sekalian, sedikit saya ingin sampaikan, ulama kita sangatlah banyak di Aceh dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam ahli. Ada ahli falak, ada ahli sains, ada yang juga ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan bahkan ilmu siasah perang, termasuk dalam ilmu hakikat menggapai tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana seorang wali Allah Hamzah Fansuri. Saya ingin katakan bahwa semua ulama itu benar, semua cara pandang ulama itu benar. Bagaimana sang Syekh Hamzah Fansuri, bagaimana juga kontroversial beliau dengan Syekh Nuruddin Araniri, itu sama semua. Nanti kita akan melihat bagaimana keseluruhan paradigma ataupun cara pandang ulama Aceh seluruhnya pada masa Kerajaan Aceh Darussalam terkait tentang ajaran Syekh Hamzah Fansuri. Teman-teman sekalian, kita harus akui bahwa Hamzah Fansuri adalah seorang wali Allah. Beliau adalah seorang yang sangat disegani, dan beliau juga ulama yang memberi peran penuh terhadap kita semua, bahwa sesungguhnya ulama yang di Aceh memiliki kekuatan tauhid yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, dalam hal ini sebelum kita membaca manuskrip terlebih dalam tentang Hamzah Fansuri, nanti kita akan membacanya insyaallah. Terlebih dahulu kami akan sampaikan dulu bagaimana karakter Hamzah Fansuri, pandangan ulama lain di masa itu terhadap beliau, apa yang beliau ajarkan, dan mengapa beliau menjadi hal yang menjadi kontroversial di masa itu. Dari sini kita akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama adalah siapakah Syekh Hamzah Fansuri sebenarnya. Yang kedua, nanti kita akan membahas mengapa Syekh Hamzah Fansuri menjadi tokoh kontroversial. Yang ketiga, kita akan membahas apakah semua ulama menyesatkan ideologi Syekh Hamzah Fansuri, dan kita nanti akan membahas mengapa kita harus membaca manuskripnya, apa manfaat dan faedah yang didapat daripadanya, apa kerugian, efek, hal positif dan hal negatifnya. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Beliau ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Singkil teman-teman sekalian. Saudara beliau yaitu bernama Ali Fansuri. Ali Fansuri ini adalah ayah daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Demikian yang saya dapati referensi dari beberapa tempat yang saya dapat teman-teman sekalian. Jadi saudara Hamzah Fansuri ini yaitu Ali Fansuri itu adalah ayah daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili teman-teman sekalian. Jadi ada hubungan teman-teman ya dengan Syekh Kuala. Nah kemudian beliau ini lahir di Barus. Waktu itu juga Barus dikenal sebagai tempat yang terkenal pusat ilmu pengetahuan yang ada di daerah Aceh, karena baru saat itu masuk di daerah Aceh, karena masa Iskandar Muda ataupun sebelumnya itu daerah Aceh masuk ke Barus dan seterusnya sampai di luar daripada wilayah Barus teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kita akan membaca sedikit catatan yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhyiddin Wali
beliau pernah menulis tentang Hamzah Fansuri secara fokusnya. Buku beliau yang berjudul Kontroversi Paham Wujudiyah pada halaman 22. Abuya Muhyiddin berkata, beliau adalah tokoh sufi yang terkenal di Aceh. Hamzah Fansuri dilahirkan di Fansur Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Irayat Shah yang keempat. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Sultan Ali Rashah yang keempat ini adalah ayah daripada ibu Sultan Iskandar Muda. Nama aslinya adalah Zaga Harsyah Sayyidil Mukamil bin Raja Abdullah Wali Teluk Aru bin Sultan Alaiddin Rashah, buyut daripada Sultan Iskandar Muda. Hamzah Fansuri hidup pada masa Zaga Harsyah Sayyidul Mukamil, teman-teman. Kemudian hidup Hamzah Fansuri ini 1589 sampai 1604 Masehi. Demikian catatan yang ditulis oleh Abuya Muhyiddin. Hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mengkuta Amah Kota Alam. Jadi beliau hidup pada masa awal pemerintahan masa Iskandar Muda. Hidupnya beliau ini itu tidak sampai kepada masa pemerintahan Sultan Iskandar Zani. Berarti beliau tidak ada lagi pada masa Sultan Iskandar Zani, teman-teman sekalian. Nah, beliau banyak merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, semenanjung Arab. Beliau ahli dalam bidang fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah dan lainnya, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Inilah hakikat diri daripada Syekh Hamzah Fansuri. Bukan hanya dikenal sebagai orang yang ahli hakikat, tapi beliau juga ahli dalam bidang fikih, ilmu filsafah, kemudian bidang sastra. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana catatan-catatan beliau yang penuh dengan sastra, syair. Kemudian juga beliau ahli dalam bidang mantik dan sejarah, dan pandai berbahasa Arab, Urdu dan Parsi. Nah, teman-teman sekalian, Abuya Muhyiddin juga menulis, para sarjana tidaklah meragukan keadaan pribadinya. Dapat dipastikan bahwa ia dan Samsuddin Sumatrani merupakan dua tokoh sufi yang sepaham dan hidup lebih dahulu daripada dua ulama terkemuka lainnya yang pernah hidup di Aceh, yakni Abdul Singkil Fansuri dan Nuruddin Arandiri. Nah, jadi sepakat ya sejarawan bahwa beliau ini adalah salah seorang tokoh sufi terkenal di Aceh, Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait Hamzah Fansuri, yaitu mengapa Syekh Hamzah Fansuri menjadi tokoh kontroversial. Jadi di sini juga saya mengambil kutipan catatan yang ditulis oleh almarhum Abuya Muhyiddin Wali dalam buku beliau, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat bukunya seperti ini, halamannya nanti bisa teman-teman lihat pada halaman yang sama, yaitu halaman ke-22. Terkait tentang kontroversial Syekh Hamzah Fansuri ini ditulis oleh Abuya Muhyiddin dalam buku beliau. Beliau berkata bahwa ketika pengembaraannya selesai dari Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Makkah dan Madinah untuk mencari ilmu ma'rifat, dan kita harus ketahui bahwa India di masa itu adalah mayoritas Muslim, walaupun pada hakikatnya nanti di kemudian hari India tidaklah lagi seperti mana dahulu, teman-teman. Nah, kemudian Syekh Hamzah Fansuri, kata almarhum Abuya, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan dayah pesantren di Oboh, Simpang Kanan Singkil. Jadi beliau buka dayah di Singkil, teman-teman sekalian, saat beliau pulang ke Aceh, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Dan di Oboh itulah ada yang mengatakan antara Singkil dengan Rundeng. Beliau dimakamkan di sebuah kuburan di desa ini dan dipandang oleh masyarakat banyak sebagai kuburan Hamzah Fansuri. Nah, kemudian Abuya Muhyiddin berkata, bersama-sama dengan Syekh Samsuddin Sumatrani, Hamzah Fansuri adalah tokoh aliran wujudiyah, seorang alim yang telah sampai kepada ma'rifat wahdatul wujud. Kemudian Abuya Muhyiddin berkata, ia dianggap sebagai guru Syekh Samsuddin Sumatrani, di mana ia kerap kali mengutip ungkapan-ungkapan Hamzah Fansuri. Bersama dengan muridnya ini, Hamzah Fansuri dituduh menyebarkan ajaran sesat oleh Nuruddin Arandiri. Nah, jadi teman-teman harus lihat kenapa Syekh Hamzah Fansuri ini menjadi kontroversial, karena dituduh mengajarkan tentang ilmu ma'rifat kepada masyarakat. Nanti kita akan lihat bagaimana hakikatnya tuduhan ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan mengambil terlebih dahulu memvonis mutlak Syekh Nuruddin Arandiri ini menuduh Hamzah Fansuri atas dirinya. Tidak. Nanti kita akan melihat siapa yang meminta Syekh Nuruddin untuk memberi label sesat kepada Syekh Hamzah Fansuri. Dan teman-teman akan lihat nanti bagaimana penjelasan almarhum Abuya tentang pandangan ulama Aceh terkait tentang Syekh Hamzah Fansuri. Jadi pada ketika Nuruddin Arandiri menjadi mufti kerajaan yang berpengaruh di istana Sultan Iskandar Zani. Padahal karya Hamzah Fansuri musnah dibakar pada zaman Sultanah Saifuddin. Kebanyakan dari karangan beliau menulis tentang ilmu tauhid, ilmu suluk, ilmu tarikat, ilmu tasawuf dan ilmu syara. Jadi karya-karya Hamzah Fansuri banyak dibakar atas persetujuan Ratu Saifuddin.
Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah yang membuat mengapa kontroversial Hamzah Fansuri pada saat itu yang dijadikan sebagai bahan fokus kerajaan Aceh Darussalam untuk membahas ajaran beliau, teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita akan membahas juga, yaitu apakah semua ulama menyesatkan ideologi Syekh Hamzah Fansuri. Ini perlu teman-teman sekalian, tentang keberadaan Syekh Hamzah Fansuri, ideologi beliau itu bagaimana tanggapan ulama-ulama dahulu pada masa kerajaan Aceh Darussalam dahulu tentang beliau itu. Nah, ini kita akan melihat juga bagaimana catatan dari almarhum Abuya Muhibbuddin. Jadi kata beliau dalam buku beliau itu pada halaman ke-26, judul bukunya Paham Wujudiyah, menurut saya, kata Abuya, kontroversi antara ulama-ulama besar sesungguhnya itu tidak ada yang sesat dan menyesatkan antara mereka. Ini perlu saya ulangi lagi, kata almarhum Abuya, kontroversi antara ulama-ulama besar sesungguhnya itu tidak ada yang sesat dan menyesatkan antara mereka. Artinya di masa Syekh Hamzah Fansuri yang juga hidup ulama-ulama besar masa itu, tidak ada kontroversial ataupun penyesatan dan kesesatan yang terjadi di masa itu. Perbedaan terjadi di masa itu, kata Abu Muhibbuddin, sebab adanya perbedaan politik. Ya, ini juga harus kita akui bahwa di masa Iskandar Muda itu kan ada kontroversial dalam bidang politik pada masa itu, perebutan kekuasaan ataupun ada konflik internal, dan kita tidak membahas itu secara rinci di konten ini, nanti kita akan bahas pada yang akan datang. Nah, kalaupun ada, kata almarhum Abuya, pertentangan antara keduanya bukanlah perbedaan dalam masalah syariat, tarikat dan hakikat, akan tetapi tidak lebih untuk kepentingan rakyat dan kerajaan semata karena masa senantiasa berubah. Seperti halnya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Araniri, Abdul Rauf As-Singkili, beliau juga menganut faham wahdatul wujud. Nah, ini saya ulangi lagi sekali lagi teman-teman sekalian. Saya ulangi lagi bahwa Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, kata Abu Muhibbuddin, juga Syekh Nuruddin Araniri dan Abdul Rauf As-Singkili, beliau juga menganut faham wahdatul wujud yang benar. Nah, jadi ada dua wahdatul wujud, ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, yakni bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah, sedangkan alam adalah ciptaannya, bukanlah wujud hakiki tetapi wujud bayangan, yakni bayangan dari wujud hakiki, teman-teman sekalian. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada masa kerajaan Aceh Darussalam semua ulama itu sepakat tentang adanya Syekh Hamzah Fansuri, keberadaan beliau, ideologi beliau, pengajaran beliau, tapi digarisbawahi wahdatul wujud yang benar. Nah, ini perlu disampaikan karena hari ini banyak wahdatul wujud atau wahdatul syuhud yang tidak benar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pada akhirnya Syekh Nuruddin Araniri itu menyesatkan ataupun membuat kitab seperti kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan itu adalah menyesatkan Syekh Hamzah Fansuri. Kenapa demikian? Saya ulangi lagi bahwa adanya kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan yang isinya itu adalah menyesatkan ajaran Syekh Hamzah Fansuri. Yang pertama itu adalah atas permintaan Ratu Saifuddin. Yang kedua itu adalah hasil dialog beliau dengan Sultan Iskandar Sani. Demikian yang saya baca dalam mukadimah kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri langsung. Yang ketiga alasannya adalah karena wahdatul wujud yang dimunculkan setelah tak ada lagi Hamzah Fansuri itu adalah wahdatul wujud yang tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan seperti mana Abuya katakan tadi, bahwa pada hakikatnya Nuruddin Araniri, Syamsuddin As-Sumatrani, Abdul Rauf As-Singkili itu semuanya juga mengandung mempelajari juga paham wahdatul wujud, tapi wahdatul wujud yang disesatkan pada masa Syekh tidak ada lagi Syekh Hamzah Fansuri itu adalah wahdatul wujud yang tidak dibenarkan. Inilah sebabnya kenapa munculnya kitab yang berjudul yang disebut dengan kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Jadi teman-teman jangan salah faham, jangan salah sangka. Saya ingin sampaikan bahwa kontroversial Hamzah Fansuri di masa itu terjadi kontroversialnya tidak ada lagi Hamzah Fansurinya. Pada masa Hamzah Fansuri, bentuk kontroversial itu tidak terjadi yang begitu mendalam karena memang diakui oleh Iskandar Muda dan juga diakui wahdatul wujud beliau itu oleh Sultan Alaiddin Rakyat Shah. Nah, kenapa terjadi kontroversial? Ketika Hamzah Fansuri tak ada lagi, beliau sudah meninggal, lalu muncullah murid-murid beliau ini karena ketidakfahaman murid beliau ini dalam hal menjaga wahdatul wujud dengan benar, dengan sebab mungkin ilmu mereka tidak ada ataupun tidak menggapai sebagaimana ilmu yang ada pada Hamzah Fansuri, maka terjadilah wahdatul wujud yang sudah menyeleweng. Oleh karena itu teman-teman sekalian, disinilah Syekh Nuruddin Araniri mengambil sikap untuk menyesatkan Hamzah Fansuri dan murid-murid beliau masa itu.
Namun kata Abuya tadi kita sudah sampaikan, ini adalah sikap yang diambil oleh Ratu Saifuddin Sultan Iskandar Sani dengan permintaan fatwa Syekh Nuruddin Ar-Ridi, karena pada masa itu posisi setting sosial sudah berubah. Nah, andaikan Syekh Nuruddin Ar-Ridi masa itu hidup dengan Hamzah Fansuri langsung, maka tentu tidaklah terjadi demikian. Dan kita harus ingat bahwa seperti mana Abuya katakan tadi, Syekh Kuala Abdul Rauf As-Singkili, kemudian Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Ridi itu pada hakikatnya mempelajari wahdatul wujud dengan benar. Nah, jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak, mana yang harus kita ambil, mana yang tidak boleh kita ambil. Jadi kita harus membaca sejarah, mempelajari sejarah, mengajarkan sejarah khususnya Aceh itu harus sesuai dengan referensi-referensi yang kuat, referensi yang banyak, dan beberapa daftar-daftar pustaka yang perlu kita ambil untuk membuat rangkaian-rangkaian membantu apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Artinya tidak boleh kita membaca satu referensi lalu kita sampaikan pada orang, karena referensi kitab itu banyak. Dari referensi-referensi yang banyak itulah kita bisa ungkapkan pandangan kita kepada masyarakat. Apalagi ini juga bahaya sekali, banyak orang yang membahas wahdatul wujud, banyak orang membahas wahdatul syuhud, banyak orang membahas tentang hakikat, tapi ilmu pengetahuannya tidak ada. Andai ada Ratu Saifuddin hidup di masa ini, Sultan Iskandar Sani hidup di masa ini, tentu mereka itu semua juga sudah disesatkan oleh mereka. Pertanyaan terakhir, mengapa kita harus membaca manuskripnya? Apa manfaatnya? Apa sisi negatifnya? Apa sisi positifnya? Nah, di sini kami ingin sampaikan, kita perlu sedikit tidaknya untuk membaca manuskrip Aceh, terutama adalah Hamzah Fansuri. Namun tidak perlulah kita membaca secara lengkap, secara terperinci, karena Hamzah Fansuri ini adalah tokoh wali Allah. Beliau adalah yang sudah mencapai ke titik hakikat kepada Allah. Tentu kita sangat sulit membacanya, dan bisalah membaca kitab para wali itu hanyalah orang-orang yang juga punya kemampuan menjadi seorang wali Allah. Nah, teman-teman sekalian, inilah pembukaan dari kami tentang siapakah Hamzah Fansuri sebenarnya, bagaimana kontroversi terjadi di masa beliau, dan nanti setelah ini kita akan membaca kitab Syekh Hamzah Fansuri secara singkat. Tunggu penjelasan kami selanjutnya, tunggu konten kami selanjutnya, dan kemana-mana kita akan bertemu lagi pada konten selanjutnya. Kita akan membahas apa isi gambaran umum daripada kitab Syekh Hamzah Fansuri. Teman-teman sekalian, demikianlah dulu terlebih dahulu apa yang kami sampaikan. Terus ikuti channel ini seperti mana biasa. Jangan lupa subscribe channel ini. Terus belajar sejarah, karena sejarahlah akan mengubah suatu bangsa itu baik, dan sejarah juga bisa mengubah bangsa itu tidak baik. Insya Allah kita akan bertemu pada konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.